Saat ini kami mau belajar untuk percaya kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau belajar di tahun 2004 ini, di bulan awal ini, kami mau percaya meletakkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Karena kami merasa kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Manusia boleh berencana, manusia boleh melakukan planning demi planning, tapi kami tahu segala sesuatu yang terjadi itu sudah seizin Engkau semua. Dan Engkau yang menentukan semuanya itu Tuhan. Mari Roh Kudus, saat ini kami mau dengar firman-Mu. Ajari kami supaya kami mengerti firman-Mu ini dengan benar. Dan mari Roh Kudus, biarlah kami meresponinya. Dan kami tahu bahwa sungguh-sungguh kami perlu Engkau, dan kami mau meletakkan hidup ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tolak semua kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman atau ingin menyelewengkan. Dalam nama Yesus, nyingkir semuanya. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal ke-19. Satu Raja-Raja pasal yang ke-19. Sudah dapat semua? Belum? Ayat yang pertama ya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan menyatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Allahnya kecil, jadi bukan Allah yang kita sembah, bahwa bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam. Lamanya sampai ke gunung Allah, yakni
Gunung Horeb. Ya. Kalau kita pelajari ini, saudara, kalau kita mau gali semua, kita lihat dulu 1 Raja-Raja 18. Ya, apa sih sebenarnya yang baru dialami Elia itu? Ya, yang membuat yang namanya Isabel, ratu atau istrinya Ahab itu marah besar. Ada apa? Nah, 1 Raja-Raja 18 dikatakan begini, ayat yang ke-20 ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, maksudnya Baal yang hidup, ya ikutilah dia. Jadi ini satu pertandingan. Ya, ada satu pertandingan yang diadakan oleh Elia antara Tuhan, antara Allah dengan Baal. Ya, ini pertandingan besar, saudara. Kenapa? Karena ini pertandingan satu negara. Ya, jadi ini bukan pertandingan satu tempat, ini satu negara pada waktu itu bertanding antara yang namanya nabi-nabi Baal dengan si Elia ini. Nah, ceritanya begini. Pada waktu itu ada yang namanya Ahab jadi raja, ya. Terus dia punya istri yang namanya Isabel. Nah, Isabel ini orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menyembah bukan kepada Tuhan tapi kepada Baal. Ya, kepada penyembahan berhala. Nah, pada waktu itu terus nabi-nabi Tuhan itu dikejar-kejar. Nabi-nabi Tuhan itu ditangkepi, kenapa? Dibunuh semua. Nah, semua pada lari, semua pada takut karena banyak yang meninggal karena dibunuh. Nah, Elia ini disumputkan oleh Tuhan. Elia tidak bisa ditemukan dimanapun, nggak ada yang namanya Elia. Dicari tidak ada Elia itu. Nah, tapi pada suatu ketika Elia ini muncul, ya singkat ceritanya begitu, Elia muncul dan Elia berkata kepada Ahab, sudah, sekarang begini saja, adakan satu pertandingan. Mari semua naik ke Gunung Karmel. Semua kumpulkan Baal, nabi-nabi Baal itu. Dan kita adakan satu pertandingan. Nah, pertandingannya apa? Nah, ini ya, kita baca lagi. Ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Pada nabi-nabi Baal itu ada berapa? 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami, lihat ini pertandingannya, 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Loh, ini sudah baik loh ya, dikasih kesempatan dia milih dulu lembunya, betul enggak? Ya kan? Tidak Elia yang memilih, tapi orang Baal itu yang memilih. Terus, aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, Allahnya kecil lagi, yaitu Baal, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah siapa? Allah. Seluruh rakyat menjawab katanya, baiklah demikian. Loh, ini satu pertandingan yang luar biasa. Kenapa? Karena adatnya mereka dulu untuk datangkan api itu sebenarnya gampang. Adatnya pada waktu zaman itu gampang untuk mendatangkan api. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali, spektakuler. Karena apa? Justru istilahnya, ya, ayo masuk. Istilahnya Elia ini ngasih tahu, ayolah, bolehlah kalau kamu yang biasanya. Nah, ya, nanti kalau kalian baca ini seterusnya, di sini dikatakan jelas bahwa itu datangkan api itu biasa, istilahnya untuk kalangan Baal itu. Ya, tapi saat ini Elia menantang mereka. Menantang karena apa? Pengen membuktikan bahwa yang patut disembah, yang hanya dihormati, yang hanya satu yang sangat patut disembah itu hanya Bapa di surga. Baal-baal, patung-patung itu gak boleh disembah karena itu buatan manusia, gak ada apa-apanya. Nah,
Makanya pada waktu itu ditentukan 2 tempat, ya, 1 untuk para Baal, 1 untuk Elia. Ada 2 ekor lembu, pilih yang mana. Nah, terus mereka milih yang bagus. Nah, udah silahkan potong, taruh di atas mezbah. Elia juga berbuat seperti itu, taruh di atas mezbah. Nah sekarang bagian siapa yang bisa datangkan api? Sampai itu semua korban hangus terbakar, itu namanya Allah yang boleh disembah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena ini dilihat oleh seluruh rakyat. Nah, pada waktu itu, kalau nanti kalian baca di rumah, mulailah yang namanya para nabi-nabi Baal itu beracara. Mereka nari-nari, bikin ritual, bikin segala macam. Apinya enggak turun. Apinya enggak turun. Elia ini ngejek. Karena Elia tahu bahwa itu bukan Allah. Elia ngejek dan Elia berkata gini, oh mungkin lagi tidur. Nah, mungkin Allahmu lagi tidur, lebih keras lagi. Oh istilahnya begitu. Ayo lebih keras lagi. Kalau perlu lukai dirimu supaya berdarah, supaya apa? Allahmu nanti merasa kasihan, terus langsung datangkan api. Loh ini ceritanya begitu saudara. Tapi sampai senja, istilah sampai sore, tidak ada yang namanya api datang. Sampai mulai sudah kesurupan semuanya. Ya. Terus kalau kita lihat, yuk kita baca lagi ayat 34, naik langsung 34. Sesudah itu Elia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Loh ini kejadian lagi yang antik lagi. Kenapa? Karena Elia justru pengen membuktikan bukan hanya begitu terus datang api, tidak. Tetapi Elia membuktikan yang kedua kali bahwa apa? Yang tidak masuk akal, yang sangat-sangat tidak masuk akal, itu pasti akan terjadi. Kalau Tuhan inginkan itu terjadi, pasti terjadi. Sebabnya apa? Nah, kalau itu sudah basah, tidak bisa nyala. Saya sering menyalakan yang namanya bara api, ya. Tapi misalnya saja yang namanya areng itu basah, wah susah nyalanya. Ya, mau sampai dikipasi sampai pegel, tidak nyala. Karena apa? Lah memang tidak bisa nyala karena basah. Ini kayunya dibasahin. Bukan hanya kayunya, korbannya juga dibanjur air. Wes sampai tergenang. Istilahnya apa? Sampai semua itu ada airnya. Berarti semua orang berkata, ini bukan kebetulan. Ngerti maksudnya? Ini sungguh-sungguh kalau bisa menyala dan bisa itu habis, itu Bapa di surga dan Allah yang patut disembah. Sebabnya apa? Ini sudah sesuatu yang tidak masuk di akal. Sangat-sangat tidak masuk di akal. Dan kalau sampai misalnya saya ada di situ dan saya kebagian misalnya dalam pertandingan yang tidak pakai nama Allah, ya, tidak menyertakan Bapak di surga, tapi ikut pertandingan saja menyalakan api, pas kebagian dapat yang begitu, sudah mendingan pulang saja sebelum bertanding, ya, saudara. Iya toh, betul enggak? Pas lihat arangnya basah sudah pulang aja lah. Enggak usah capek-capek ngipasin. Kenapa? Enggak mungkin nyala. Mau sampai kapan pun enggak mungkin nyala. No, istilahnya seperti itu. Tapi lihat, pada waktu itu semua dilakukan sama Elia, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, nah, lihat tepat pada waktunya. Jadi Elia ini tidak sembarangan waktu. Tidak sesudah begitu terus langsung oke, kita berdoa, mari Tuhan hadir. Enggak. Lihat di sini. Kemudian pada waktu apa? Mempersembahkan korban petang. Artinya apa? Elia pada waktu sudah selesai, dia nunggu lagi waktunya. Belum waktu Tuhan.
Banyak orang tidak setia dalam menunggu waktu Tuhan. Ya. Banyak orang tidak setia di dalam menunggu apa yang Tuhan inginkan. Di sini dikatakan pada waktu korban petang, berarti sudah ada waktunya. Itu semua. Nah, ini apa? Tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah." Tuh, atas firman-Mu lah apa? Aku melakukan segala perkara ini. Jadi bukan kehendaknya siapa? Elia, tapi kehendak Bapa di surga. Memang mengutus Elia untuk berbuat ini. Nah, seseorang yang hidup dengan perintah daripada Bapa, saya mau katakan, pasti berhasil. Keadaannya sulit apapun, kalau dia berjalan atas perintah dan atas anjuran, suruhan daripada Bapa di surga, pasti berhasil. Biarpun secara pandangan mata, secara pikiran tidak akan berhasil, pasti berhasil. Dengar baik-baik, saya tidak berbicara tentang seseorang yang bersama dengan Tuhan, tapi hari ini saya berbicara dengan seseorang yang hidup di dalam suruhan Tuhan untuk berbuat sesuatu. Itu jaminannya pasti berhasil. Banyak orang bangga dengan berkata, "Aku disertai Tuhan." Tapi tidak berhasil apa yang dia lakukan. Dia banyak berbicara, "Aku disertai Tuhan, aku hamba Tuhan." Tapi pada waktu dia melakukannya tidak berhasil. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak utusan Tuhan. Kalau seseorang itu tahu bahwa dia memang untuk melakukan ini semua diutus oleh Tuhan, dan belajar seperti Elia, waktu yang tepat, melakukan yang tepat, lihat, nonsen pun, mustahil pun berhasil dan terjadi. Beberapa orang yang konseling dengan saya, dia berkata begini, "Saya ini disuruh kerja sama Tuhan, disuruh bisnis ini, tapi kok gagal." Saya bilang, pada waktu melangkah pertama sudah berdoa bahwa itu bisnis bagianmu. Oh sudah. Dan Tuhan berkata, "Ini memang bagianku, jadi aku harus berjalan di sini." Jalan. Terus saya tanya lagi, sesudah itu kamu tanya Tuhan lagi enggak untuk melakukan langkah demi langkah? Nah ini, selalu gagalnya di sini. Dia bilang, "Ya enggak, saya percaya pada waktu saya melangkah dengan mengambil bisnis ini, saya percaya Tuhan menyertai saya dan saya jalan dengan Tuhan." Tapi buktinya apa? Gagal. Salahnya di mana? Salahnya tidak sama dengan Elia. Langkah demi langkah tidak tanya Tuhan. Langkah pertama tanya Tuhan, langkah kedua sudah tidak tanya Tuhan, karena dia merasa dia hidup bersama dengan Tuhan. Padahal kita harus belajar di sini. Sebenarnya bukan langkah pertama selesai. Ada langkah kedua, langkah ketiga, ada langkah keempat, dan sesudah itu ada waktu untuk diam dan menunggu saat yang tepat. Belajar di sini. Ada waktunya Elia diam sampai korban petang. Dia barusan berdiri dan berjalan. Berarti ada waktu di mana dia diam tanpa melakukan apapun. Banyak orang tidak bisa diam. Banyak orang pada waktu disuruh diam tidak bisa diam. Kenapa? Dia pikirannya jalan. Dia berkata, "Nggak mungkin Tuhan suruh aku diam." Jalan terus, hancur. Hancur. Kemenangan Elia ada di situ. Jadi pada waktu dia diam, dia menunggu. Saya pikir dia nunggu, ya diam, mau apa?
Jangan saudara pikir bahwa diam terus dia ngobrol. Enggak, diam ya diam. Dia diam. Dia tidak ngobrol, dia tunggu sampai Tuhan bilang, sekarang waktunya jalan. Itu yang namanya hamba Tuhan yang luar biasa. Dan lihat, kita teruskan. Ya, kita teruskan. 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Tuh lihat. Yang terakhir, ya, yang Elia perbuat adalah apa? Pada waktu dia sudah tahu ini adalah waktunya, ini yang tepat, apa yang dia lakukan adalah benar, dia kembali titik terakhir. Dia tidak pakai kekuatan sendiri, tapi dia sodorkan untuk Tuhan yang beracara kembali. Titik terakhir, dia justru angkat nama Tuhan untuk dipermuliakan, bukan nama dia yang dipermuliakan. Ini kemenangan Elia. Banyak daripada kita semua di titik terakhir ini tidak nama Tuhan yang dipermuliakan, nama kita ikut dombreng maju, yang diangkat nama kita. Banyak anak-anak Tuhan jatuh karena namanya, gengsinya. Jangan diutik-utik, istilahnya begitu ya. Kalau sudah ngutik-ngutik tentang gengsi, ngutik-ngutik tentang keluarga, tentang gengsi, oh marah besar. Ini jatuh di sini. Bukan dapat kemuliaan, kehancuran dapat semuanya. Dan kalau engkau gagal, engkau harus ulangi lagi nanti di waktu yang depan. Nah, coba saudara pelajari dengan benar. Saya katakan ini tidak main-main. Saya belajar ini, saya katakan, oh dahsyat sekali ini. Yang namanya api sampai turun, nanti sudah baca, lihat. Ya, ayat 38, lalu turunlah api Tuhan, apa? Menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bayangin, bahkan api yang di dalam parit itu habis di jilatnya. Ini bukan biasa, dahsyat. Sampai api pun habis semuanya. Sampai dikatakan batunya sendiri semua hangus. Lo bayangin coba, batu bisa hangus kayak apa? Firman ngomong loh, semuanya habis. Jadi bukan hanya korbannya saja yang habis, semua dijilat itu habis dari A sampai Z. Habis semua. Saudara mau bersama dengan Tuhan, mau besar atau mau kecil? Kalau saudara mau melakukan perkara yang besar, harus seperti Elia. Langkah demi langkah, sampai di saat terakhir diam. Karena di situ firman berkata, dengan duduk diam dan tinggal tenang terletak kekuatan kita. Saya percaya pada waktu Elia diam, saya percaya bangsa Israel pasti akan mulai memaki-maki dia. Itu betul saudara. Pada waktu Elia diam, saya tahu bangsa Israel semua mulai menuding dia. Dan dia berkata, oh itu nabi juga palsu. Buktinya dia gak bisa lanjutin lagi. Buktinya dia cuma berbuat sampai situ saja. Dan dia sekarang diam, tidak ada yang dia kerjakan. Mulai dicaci maki, mulai dijelekan, dihancurkan egonya. Tapi Elia gak pusing. Elia diam. Banyak anak Tuhan jatuh di tempat ini. Pada waktu egonya mulai ditembak, pada waktu mulai gengsinya kena, hancur semuanya, marah, ribut dan semuanya. Dan saya katakan, kalau engkau jatuh, berarti engkau harus ulangi lagi dari awal. Karena titik terakhir adalah ujian seperti ini. Jangan pikir bahwa Elia tidak dapat caci maki. Jangan pikir bahwa Elia tidak dapat omelan, comelan. Oh, kan bayangin sudah dari pagi rakyat itu nunggu peristiwa yang besar sampai senja. Itu enggak 1-2 jam loh. Itu berjam-jam, betul enggak? Yang sudah mulai sepaneng, istilahnya yang sudah mulai panas karena apa? Elia mulai berbuat ini, Elia berbuat ini. Karena yang satu kan enggak jadi, istilahnya begitu kan? Betul? Sudah mulai panas, waduh ini mulai nih, waduh mulai di. Selesai kasih air sudah, Elia duduk. Duh, apa enggak ngapa orang lihatnya? Jujur. Ya kan? Apa enggak gini? Ya. Istilahnya kalau ngomong, saya kira langsung datang apinya. Gak taunya dia juga duduk. Oh, maki-maki mulai terjadi. Sama kan dengan apa yang terjadi dengan dirimu. Berapa kali engkau jatuh
pada waktu saat itu. Pada waktu egomu, harga dirimu dijamah seseorang. Dan saya katakan, kalau engkau tidak bisa menang di sini, sampai kapanpun, engkau tidak akan keluar sebagai pemenang. Engkau tidak akan pernah bisa membuat sesuatu yang spektakuler. Kalau engkau mau membuat sesuatu yang spektakuler, engkau harus seperti ini jalannya, seperti Elia. Justru di mana engkau dicaci maki, engkau diam. Karena engkau tahu itu garis-garis terakhir. Pada waktu engkau dijamah egomu, jamah pribadimu, private-mu dijamah, engkau justru berkata, oh terima kasih Tuhan. Memang aku ini tidak ada apa-apa. Memang aku ini orang miskin. Memang aku ini tidak ada apa-apa. Buat apa aku marah? Beda, saudara. Kalau engkau marah, berarti engkau masih belum beres dan engkau tidak akan menang. Tapi pada waktu engkau tidak marah, engkau berkata gini, memang aku begitu, memang kayak gini, memang itulah aku. Jadi ya sudah, aku mau juga berubah kok. Dikatakan kamu sombong, kamu begini, lah memang aku begitu, aku memang kayak gini. Itu kelemahanku, aku tidak marah, memang itu aku. Aku justru tahu kelemahan ini, aku mau berubah. Karena aku tahu, aku harus nempel sama Tuhan. Kalau aku tidak nempel sama Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Aku nol. Tuhan yang hidup. Saudara bisa seperti itu, saudara menang. Jangan bicara bahwa Tuhan tidak bisa memberkati orang langsung dengan seperti tangan terbalik ini. Saya membalikkan tangan. Gampang sekali. Gampang sekali untuk Tuhan memberkati seseorang itu. Tapi Tuhan bilang, dengan kau dapat diberkat, apakah pendidikanku sampai juga selesai juga ada dalam hidupmu? Kalau tidak sampai, buat apa? Tuhan lebih mementingkan pendidikan karakter daripada berkat demi berkat. Betul, saudara? Saya tidak main-main. Tapi saya mau katakan ini sungguh. Kalau kalian bisa tangkap firman ini, untuk tahun ini kalian akan penuh dengan kemuliaan. Kalau kau bisa tangkap firman ini, dan kau bisa mengerti dengan sungguh apa yang harus kau lakukan. Bukan hanya punya planning dan mengharuskan begini, pokoknya jadi, apapun segala cara harus halalkan untuk supaya terjadi. Supaya apa akhirnya? Orang lihat aku berhasil. Dengan baik-baik, firman berkata, kalau engkau pakai cara seperti itu, engkau tidak masuk surga. Karena cuma dapat pahala di dunia, di surga gak dapat. Loh, mungkin engkau berkata, tapi aku sudah dimeterai. Ya masuk, tapi cuma sekedar, tapi jadi pengemis di surga. Ya maksudnya di surga gak ada pengemis, tapi apa? Sekedar masuk, melangkahkan kaki dan ada di surga. Dan memang tinggal di surga, tapi jadi orang yang paling miskin di surga. Dan saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau. Saya akan berusaha dan melatih diri. Pembentukan karakter itu harus terjadi dalam hidup saya. Dan memang harus dilalui masa diam. Seekor Raja Wali, seekor burung Raja Wali, pada waktu dia umur 60 tahun, dia tahu waktunya dia untuk diam. Apa yang dia lakukan? 60 tahun dia akan cari tempat yang paling tinggi di daerah dia. Dan dia akan tinggal di situ, di tempat yang tinggi itu. Dan dia akan diam. Dan pada waktu dia diam, bulunya mulai rontok semua. Dia tahu bulunya rontok, belum apa-apa. Tapi apa saudara? Dia punya paru. Parunya itu akan dihancurkan oleh dia sendiri. Dengan cara itu ada batu, dia tutupkan itu pada batu sampai parunya hancur. Dan apa yang terjadi? Dia tahu kalau dalam keadaan itu, kalau ada ular, ada pemakan yang lain, dimakan sama dia. Dia tidak bisa melawan apapun. Tapi dia hanya kerjanya cuma satu, hanya memandang matahari. Karena dia tahu yang dapat menyembuhkan aku hanya matahari. Firman berkata, matahari itu siapa? Bapa di surga. Firman ngomong sendiri. Kenapa yang terjadi dengan burung itu? Dalam beberapa waktu
dia mulai merasakan sesuatu yang tumbuh dalam hidup dia. Baru mulai tumbuh lagi. Bulu yang rontok itu mulai tumbuh lagi. Dan dia tetap tunggu sampai semuanya komplit kembali. Itu ada waktu, saudara. Betul? Nggak bisa semalam. Oh no. Nggak bisa sebulan. Lebih dari berbulan-bulan. Dia harus diam. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu semua sudah dipulihkan, dia akan mulai belajar terbang kembali. Seperti permulaan lagi. Tapi dia berkata, sekarang aku bisa berumur 60 tahun kembali. Jadi umur seekor burung Raja Wali 120 tahun. Percis firman berkata, jikalau engkau hidup berkenan di depan Tuhan, harusnya engkau bisa punya umur 120 tahun. Bayangin, saudara. Jadi kita kalau melakukan sesuatu yang luar biasa, yang baru, yang indah, ada waktu di mana engkau diam. Pada waktu engkau diam, ya udah semua orang pasti ngomongin segala macam, diam, tidak ada. Justru kalau engkau masih ingin menonjolkan diri, tidak, kau akan hancur. Kalau burung Raja Wali itu berkaok-kaok, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ular dengar, datang itu ular. Biarpun susah, dia pasti akan berusaha. Tergantung saudara saat ini. Lihat, Bapak buat sesuatu yang spektakuler pada waktu itu. Dahsyat, luar biasa. Nah, hamba Tuhan ini ngalami yang dahsyat loh. Hamba Tuhan ini ngalami yang dahsyat. Sama dengan saudara dan saya. Satu kesaksian dengan satu peristiwa, dan akhirnya timbullah kesaksian yang dahsyat dalam hidupmu. Saya percaya setiap pribadi di tempat ini punya kesaksian yang Tuhan taruh dalam hidup. Tuhan tolong engkau. Dan kesaksian itu dahsyat. Dan menurut engkau kesaksian itu luar biasa karena sungguh-sungguh spektakuler dalam hidupmu. Sama kan dengan Elia? Betul? Sama dengan Elia. Tetapi apa yang terjadi? Tadi kita baca. Pada waktu Elia mendengar ancaman dari Isabel, dia takut. Dan dia tidak tanya Tuhan lagi. Langsung dia lari. Dan dia menyembunyikan diri. Berapa banyak orang di tempat ini juga seperti itu. Kita sudah berkali-kali merasakan mujizat Tuhan. Bahkan mengalami yang spektakuler. Tapi pada waktu kita dengar sesuatu, pada waktu setan membisikkan sesuatu, kekhawatiran mulai merajalela dalam hati kita. Akhirnya apa? Kita down. Kita hancur. Justru kita mencari tempat perlindungan. Firman berkata, perlindungan itu hanya di dalam Tuhan. Bukan di manusia. Bukan di keuangan. Bukan di harta. Bukan di siapapun. Di nama baik ataupun apa. Tapi perlindungan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Elia lari. Elia nyari tempat perlindungan. Apa yang terjadi? Hancur semuanya. Hancur semuanya. Tapi saya mengucap syukur. Tuhan Elia dan Tuhan kita sama. Ada yang namanya harga yang harus dibayar. Ada yang namanya pengampunan dari Tuhan. Sudah tahu kejatuhan Elia ini? Jangan anggap bahwa Elia lolos dan Elia diampuni dan tidak membayar harga. Jangan. Firman Tuhan di Wahyu dikatakan, nanti akhir zaman akan ada dua orang yang datang ke dalam dunia ini kembali. Dua orang yang turun dari surga. Siapa itu? Musa dan Elia. Kenapa harus Elia turun? Saya tidak mau bahas Musa. Salah satunya Elia. Kenapa harus Elia turun? Sudah tahu kenapa? Karena Elia gagal. Dan Elia harus memenangkan pertandingan ini. Jadi jangan anggap bahwa engkau gagal terus Tuhan bilang gini,
Ya sudah anak, karena aku mengasihi engkau, aku berikan hak istimewa. Aku ampuni engkau dan kau tidak usah menangkan ini. Oh, jangan mimpi seperti itu. Tidak akan terjadi seperti itu. Engkau harus memenangkan pertandingan ini semua. Akan ada kesempatan kedua, ada kesempatan ketiga, keempat. Tapi kalau sampai berkali-kali engkau tidak bisa, ya sudah, Tuhan cut, habislah, engkau pulanglah ke surga. Itu jauh lebih baik daripada engkau diteruskan tapi engkau tidak masuk surga. Baca dalam 1 Korintus. Jadi siap-siap, siapa tahu ada yang mau dipanggil pulang Tuhan, tidak apa-apa, pulang aja duluan. Kalau memang sudah tidak bisa dibentuk, diperbaiki, tidak apa-apa, pulang duluan. Ya. Ayat 29, ayat 28 aja, mulai. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang apa? Menguji. 1 Korintus 11, 1 Korintus 11, ayat yang ke-29. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji apa? Dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara jangan berpikir bahwa ini hanya berbicara tentang perjamuan. Ini adalah berbicara tentang pembentukan karakter, saudara. Ya. Makan darah, makan daging Tuhan, berbicara tentang pembentukan karakter. Ya. Darah berbicara tentang pengampunan, daging berbicara tentang sifat. Engkau bisa enggak untuk mengambil sifat Tuhan masuk dalam hidupmu? Engkau bisa enggak untuk mengambil semua karya Tuhan yang sudah selesaikan 2000-3000 tahun yang lalu untuk masuk dalam hidupmu? Kau enggak bisa? Kau enggak pernah menguji hati? Kau enggak pernah menguji diri? Akhirnya itu, tidak sedikit yang sakit, bahkan yang meninggal. Dengar baik-baik, saudara. Ya, jadi ini adalah waktunya di mana kita berjuang. Elia yang sudah mengalami yang besar itu pun pernah jatuh. Tapi kejatuhan daripada Elia jangan kita lakukan. Kalau saudara sudah pernah melakukannya, jangan ulang di tahun ini atau di bulan-bulan di depan. Mari saat ini berusaha bersama dengan Roh Kudus. Jangan cuma diam. Jangan cuma berkata aku terima terus sudah itu diam. Tidak bisa. Kita harus berusaha bersama dengan Roh Kudus, bekerja sama. Firman berkata bergandengan tangan. Kita ini kawan sekerja. Arti apa? Kita melakukan sesuatu, tapi Tuhan yang memberi kekuatan. Tapi jangan merasa sudah bisa. Biasanya kalau sudah berkali-kali bersama dengan Tuhan, tapi yang Tuhannya kan gak kelihatan. Jadi bersama-sama dengan Tuhan katanya, tapi berhasil terus. Oh, apa yang terjadi? Ada satu masalah sama dengan yang kemarin dulu sudah berhasil. Tak usah tanya-tanya Tuhan, langsung saja dilakukan. Itu dosa. Itu tandanya sombong, merasa bisa. Mungkin tetap berhasil, tapi saya katakan di hadapan Tuhan, engkau hancur dan engkau tidak ada gunanya lagi. Engkau kalah di hadapan Tuhan. Karena apa? Engkau tidak setia. Maka dari itu kita belajar saat ini, saudara. Ya, hari ini kita belajar. Kita perlu yang namanya Tuhan. Tahun ini saya tidak tahu akan terjadi apa. Tapi saya sudah tahu pasti akan terjadi sesuatu untuk Indonesia tahun ini. Karena saya dapat Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup. Berarti kalau dia berkata aku datang untuk memberi hidup, berarti orang Kristen didapati sebenarnya tidak bisa dikatakan hidup. Bisa mengerti? Tetapi kalau orang Kristen itu sungguh-sungguh anak Tuhan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan,
Mazmur 91 akan menjadi bagian dia. Jika engkau melekat sama Tuhan, maka engkau terluput dari setiap bencana. Amin. Terluput berarti apa? Ada di sikon yang sama, tapi dia tidak mengalami, tidak kena. Terluput. Nah, itulah yang akan terjadi untuk Indonesia tahun ini. Tapi hari ini, saya inginkan untuk engkau bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Bagus punya pengalaman. Bagus punya pengalaman. Engkau punya spektakuler bersama dengan Tuhan. Itu bagus. Tapi pada waktu engkau sudah mengalami itu semua, jangan sombong. Jangan merasa sudah kuat dan aku sudah bisa sekarang bersama dengan Tuhan. Dengar. Engkau tidak pernah boleh tinggalkan Tuhan barang satu detik pun. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau engkau banyak pengalaman, ngucap syukur. Tapi engkau harus berkata gini, betul Tuhan, kau dahsyat. Tapi aku mau lebih lagi hidup bersama dengan kau. Jangan sekali-kali pakai kekuatan sendiri. Engkau pakai kekuatan sendiri, bayarnya terlalu mahal. Saya sih sungguh gak mau kayak Elia, saudara. Dalam arti apa? Sudah enak-enak di surga, suruh datang lagi ke dunia. Itu gak enak, saudara. Itu masih puji Tuhan ada kesempatan begitu. Lah kalau kita nggak mungkin ada kesempatan itu, nggak akan mungkin, saudara. Karena apa? Dikatakan di dalam firman cuma 2 orang, nggak ada pilihan ketiga. Betul nggak? Jadi kalau saudara dan saya nggak mungkin. Misalnya nanti nongol, lu ini orang ketiga, nggak ada, orangnya cuma 2 yang turun. Begitu. Dan orangnya sudah pasti Elia dan Musa. Dua-duanya tidak menyelesaikan bagiannya. Musa juga tidak menyelesaikan bagian, makanya dia tidak masuk ke Kanaan. Makanya dia harus datang lagi untuk dia menyelesaikan bagian dia. Elia juga begitu. Makanya saudara, kesempatan kita sekarang ini cuman saudara selesaikan atau tidak. Itu tuh kesempatan kita, betul? Nggak ada reinkarnasi, tidak ada. Jadi kalau saudara saat ini hidup, inilah kesempatanmu. Kalau saudara sudah mati, ya sudah, selesai semua, tutup buku. Dan kau bisa tentukan atas apa yang sudah kau lakukan, itu menentukan hidupmu. Engkau masuk surga atau neraka. Maka dari itu saudara, mari saat ini jangan pakai kekuatan sendiri, tapi mari melekat sama Tuhan. Satu-satunya itu. Jangan kau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan kepintaranmu, hartamu semuanya. Oh, tidak ada semuanya. Tidak ada semuanya itu. Saya kenal dengan satu orang. Jujur saudara, saya sampai ngelihatnya sendiri, saya bicara dengan istri saya. Saya bilang, aduh dia ini luar biasa. Tapi saya tahu suatu ketika dia pasti akan diangkat kembali oleh Tuhan. Seorang bos besar. Dia bicara sama saya. Mobil itu yang saya punya itu dulu banyak. Mobil itu banyak. Rumah saya hampir enggak ada kuncinya lah. Enggak dikunci, kenapa? Karena apa? Sudah mobilnya di mana-mana Gelara, saudara. Di mana-mana mobil apa, Mercedes, apa ada, dia bilang. Ada satu mobil, ada 2 mobil di garasinya itu pun enggak pernah keluar. Bayangin sampai ada mobil baru di garasinya enggak pernah keluar sampai bannya leket. Karena apa? Ya memang enggak nyempet. Dia Jakarta, Singapura, sampai istri pun punya 2. Ya, dan dia bilang, dia jujur terbuka, saya di Jakarta punya, di Singapura saya punya. Kenapa? Karena memang kekayaan saya sudah banyak sekali. Oh, dia punya pabrik dan semuanya. Sudah tahu apa yang terjadi? Dalam waktu seketika, yang menurut orang tidak akan mungkin dia hancur. Dia pakai kekuatan sendiri. Tuhan habiskan. Bis. Sampai dia harusnya masuk penjara. Habis ludes. Yang namanya pabrik itu habis ludes semuanya. Ludes semuanya. Dan sekarang dia bilang, aku sekarang hidup dari iman. Betul saudara. Pada waktu saya dengar itu, saya bilang gini, benar ya Tuhan. Untuk Tuhan habiskan itu gampang. Jadi kalau sampai orang berkata, oh kalau aku sih tidak akan. Oh jangan ngomong begitu. Gampang untuk habis.
Tuhan habiskan itu gampang sekali. Dari sekarang dia mulai kenal Tuhan dengan baik. Dia diproses sama Tuhan secara luar biasa. Sampai dia bilang ini, aku sudah ngalami semuanya ini. Sampai namanya coba keluh, sampai aku dihina, dipenjara, gak punya harga diri. Aku sudah, padahal aku ini seorang bos besar. Sekarang dia jadi sopir. Bayangin saudara. Seorang bos besar. Jadi bukan bos kecil, bos besar. Dia bilang. Namanya dulu tahun 80-an itu duitku sudah miliar. Untuk buang 100 juta itu seperti kita tuh buang 1000 perak. Tiap malam aku habiskan uangku. Sekarang aku jadi supir. Bayangin saudara. Dan saya kemarin ngobrol dengan dia, saya kemarin disupirkan dia, dan dia bilang gini, satu hal luar biasa ternyata dia ini. Dalam keadaan yang terpuruk seperti itu loh saudara. Tidak punya duit sama sekali. Benar, ini cerita sungguh. Tidak punya duit sama sekali. Benar-benar gak punya duit. Sebenarnya masih ada satu pertolongan dia. Kenapa? Sebelum dia hancur, seperti itu Tuhan hancurkan, dia itu join B1 orang. Dia ngasih omset ke sana, dia kasih dana ke situ. Apa yang terjadi? Dia hancur habis, bis. Orang yang join dengan dia itu majunya luar biasa. Dari orang biasa sekarang omsetnya miliar. Ratusan miliar. Tuh, jujur. Sebenarnya dia kan bisa minta sama orang itu kan, betul gak? Ya kan? Gak usah minta banyak-banyak, 1% aja. Dia sudah bisa hidup. Karena omsetnya ratusan miliar. Bayangin. Dan dia bilang, aku punya hak untuk itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Pada waktu dia datang ke orang itu, namanya manusia pasti mengharapkan manusia, itu pasti bisa. Dia bilang, hakku mana? Hakku mana? Ini hakku. Orangnya ngomong apa? Tidak. Belum ada hasil. Padahal sudah kelihatan dengan mata. Bukan kelihatan saja, sudah memang hasil itu. Tapi dia bilang, gak bisa aku kasih. Karena apa? Kita ini rugi. Duh, kalau dia perkarakan, bisa. Dia bilang, kalau aku perkarakan dengan pengadilan, oh aku menang. Karena apa? Anak itu anak buahku dulu. Ini yang saya dahsyat dan saya acung jari dengan dia. Pada waktu dia berdoa, Tuhan bilang gini, kamu masih mau nongol-nongol tah? Kamu ini lagi di bawah. Kamu ini seperti Yusuf yang lagi di bawah sumur. Kamu masih nongol-nongol ya? Dia bilang, enggak, saya mau di bawah saja. Sudah tahu? Dia datang ke anak muda itu. Dia gini, sekarang saya putuskan, uangku aku tidak akan minta, aku kasihkan kamu semua. Berapa sudah tahu? 1,6 miliar. Yang dia lepaskan dengan segitu. Dan dia bilang gini, kenapa? Karena aku tidak lepaskan itu, aku tidak akan pernah selesai dalam proses Tuhan. Sudah tahu? Dan saat ini dia masih hidup dengan, ya istilahnya pas-pasan, tapi tidak pernah kekurangan. Dan dia bilang, gak masalah, tapi aku sudah selesaikan proses ini dengan baik. Dahsyat. Banyak orang tidak bisa begitu saudara. Dan dia bilang gini, tapi ikut Tuhan itu enak. Dan setelah sekarang saya ngalami begitu, saya lepaskan semuanya itu. Saya sekarang hanya bergantung kepada Tuhan. Dan ternyata dengan Tuhan jauh lebih indah. Karena apa? Dulu saya begitu, tapi saya deg-degan, tidak punya damai yang sejati. Sekarang saya plong, damai sejati ada terus dalam hati saya. Dia bisa dipulihkan, keluarganya terpulihkan. Istrinya bisa mengampuni yang namanya istri kedua. Bisa melepaskan istri keduanya juga bisa. Gini loh saudara, aneh, Tuhan itu luar biasa. Pada waktu dia melepaskan semuanya, baik utang-utangnya, orang itu juga yang 1,6 dia lepaskan. Sungguh padahal anak muda ini sekarang pakai Mercy yang terbaru, build up, dia masih pakai mobil yang biasa. Dia lepaskan semuanya.
Dia memberkati, saudara diselesaikan semuanya urusannya dengan Tuhan dan dengan manusia. Istri yang kedua yang di Singapura bisa ngomong gini, sudahlah kalau begini caranya, sudahlah aku tak, lepas sajalah. Kamu baik-baik, kita lepas sajalah. Karena apa? Kamu kan sudah tidak bisa lagi punya istri dua. Loh, tidak ada keributan sedikit pun. Tuhan yang selesaikan semuanya. Istrinya di sini juga mengampuni. Dahsyat saya katakan. Itu Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu lebih baik ketentraman hati. Firman berkata, lebih baik aku ada di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Betul? Orang punya semua tapi deg-degan, ada stres, ada segala macam. Buat apa? Gak ada itu semua. Kenikmatan. Kenikmatan hanya di dalam Tuhan. Amin. Terserah saudara saat ini. Ya, makanya kita harus pelajari hari ini. Tahun ini, tahun indah bersama dengan Tuhan.